Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Yang kami hormati Takmir Masjid Asy-Syidik, mudah-mudahan senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kami hormati tokoh agama, tokoh masyarakat, ustadz dan ustadzah yang mudah-mudahan senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kami hormati Bapak Ibu jamaah pengajian rutin Ahad sore, mudah-mudahan senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan sore hari ini kita bisa berkumpul di masjid ini tanpa ada satu halangan apapun. Tak lupa salawat beriring salam senantiasa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang akan mendapatkan syafaat di yaumul kiamah nanti. Bapak Ibu yang kami hormati, insyaallah pada sore hari ini kita akan sama-sama belajar mengambil satu keterangan dalam kitab Taqriratus Sadidah pada jilid yang ketiga dalam pembahasan babul udhiyah, bab yang menjelaskan tentang masalah kurban. Perlu kita fahami bersama, kitab Taqriratus Sadidah adalah salah satu kitab fikih dalam madhab Syafi'i. Jadi ketika mungkin nanti ada beberapa perbedaan dari beberapa penjelasan ustadz yang lain, maka itu sudah layak dan wajar, karena memang dalam hal fikih ini ada beberapa perbedaan pendapat di kalangan para ulama, di mana pada pembahasan babul udhiyah ini dijelaskan al-udhiyatu ma yudbahu minan na'ami. Kurban adalah binatang yang disembelih taqarruban ilallahi ta'ala, dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah, min yaumin nahr, yang dilakukan pada hari nahr, ila akhir ayyami tasyrik, sampai akhir hari tasyrik. Yaumun nahr adalah tanggal 10 bulan Dzulhijjah. Jadi mulai tanggal 10 nganti tanggal 13, yaitu akhir hari tasyrik. Kemudian dijelaskan di dalam kitab ini al-aslu fihi, dasar atau landasan yang menjelaskan tentang perintah atau disyariatkannya berkurban ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Kautsar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fasholli lirabbika wanhar. Maka salatlah kepada Rabbmu, wanhar, dan berkurbanlah. Kemudian dijelaskan fadluha, keutamaan menyembelih binatang kurban atau berkurban. Di dalam hadis dijelaskan bahwasanya ma amila adamin min amali yaumin nahri ahabbu ilallahi min ihraqid dam, di mana pada hari nahr tidak ada amalan manusia yang paling Allah cintai selain daripada mengalirkan darah. Yang dimaksud adalah menyembelih binatang kurban. Wa innaha
la ta'ti yaumal qiyamah bikurudiha, yang mana binatang kurban tadi dalam penjelasan kitab ini akan datang pada hari kiamat dengan tanduk-tanduknya, wa asy'ariha, dengan rambut-rambutnya. Kemudian dijelaskan bahwasanya di dalam hadis dohan Nabi sallallahu alaihi wasallam bikabsaini amlahaini aqranaini, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyembelih 2 kambing gibas, yang keduanya berwarna putih. Aqranaini, yang keduanya bertanduk. Ada sebagian ulama menjelaskan aqranaini keduanya hampir sama. Dzabihahuma biyadihi, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyembelih binatang kurban tadi biyadihi, dengan tangannya. Wasamma wa kabbaro, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca bismillah dan membaca takbir. Wa wada'a rijlahul mubarakah ala sifahiha, Nabi sallallahu alaihi wasallam meletakkan kakinya di dekat leher binatang kurban tadi. Artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam posisi menyembelih binatang kurban tadi dengan tangannya sendiri. Dan ini termasuk perkara yang disunnahkan. Jadi nek saged nyembelih ki mbak, tapi nek mboten saged angsal dipun wakilaken. Tetapi sunnahnya ikut menghadiri acara penyembelihan. Kok ora bisa teka, adoh umpamane nggih mboten teka nggih mboten masalah. Sing penting jenengan wis korban tetap ulih ganjaran insyaallah. Kemudian dijelaskan dalam kitab ini, hukmul udhiyatu sunnatun muakkadatun. Dalam madhab Syafi'i, hukum kurban adalah sunnah muakkadah, sunnah yang ditekankan. Tadi napa Pak? Sunnah muakkadah, sunnah yang ditekankan. Sebagian ulama berpendapat wajib bagi yang memiliki kelonggaran. Di antaranya keterangan dalam kitab Sahih Fiqh Sunnah tentang hukum kurban ini. Dalam kitab fikih perbandingan ini dijelaskan bahwasanya ihtalafu ahlul ilmi fi hukmil udhiyati ala kaulaini. Ulama berbeda pendapat dalam hal hukum berkurban ini. Al-awwal, pendapat yang pertama, annaha wajibatun 'alal muwassir. Kurban wajib bagi yang memiliki kelonggaran. Longgar niki maksudnya longgar duite pirang-pirang kebutuhan cukup kata niku Pak. Nah. Pendapat kedua, annaha sunnatun wa laysat biwajibatin. Kurban itu sunnah dan tidak wajib. Di antaranya pendapat ini diambil oleh mazhab Syafi'i, di mana kurban hukumnya sunnah muakkadah. Jadi benten antarane kurban karo haji, Pak. Nek haji niku wajib bagi sing duwe kemampuan. Tapi nek kurban niku sunnah muakkadah bagi sinten sing gelem. Nah, mulane ana wong sugih ora gelem kurban enten apa mboten? Ya keh ana. Nah, jadi sugih tapi ora kurban ya anak, karena memang menurut sebagian ulama yang lain di antaranya madhab Syafi'i mengambil pendapat kurban hukumnya sunnah muakkadah, sunnah yang ditekankan. Kemudian dijelaskan dalam kitab ini, wahia afdalu min shadaqati tatawwu fi yaumin nahri, dan kurban ini lebih utama dibandingkan sedekah sunnah yang dilakukan pada hari nahar, illa silaturahim, kecuali silaturahmi. Jenengan duwe duit 3.500.000 didumaken nang tanggal 10 bulan Dzulhijjah, Pak. Terus sing sijine maning duwe duit 3.500.000 melu andil kurban. Lebih utama sing andil kurban. Walaupun pada 3,5 juta, karena di hari nahar
tidak ada amalan yang lebih Allah cintai kecuali mengalirkan darah. Artosipun nyembelih binatang kurban. Wa takunu wajibatun fi arba'ati masail. Dan kurban ini menjadi wajib dalam 4 kondisi, 4 keadaan. Jadi bisa jadi wajib kapan? Di saat terpenuhinya salah satu dari 4 kondisi ini. Yang pertama, idza nazaraha, ketika seseorang sudah bernazar. Umpamane kok wis nazar arep kurban, maka dadi wajib. Hukum asalnya sunnah muakkadah. Umpamane jenengan kados niki, Pak. Jenengan anaknya daftar dadi manajer koperasi desa Merah Putih. Umpamane iki, Pak. Kan agak lowongan gede-gedean ya. Sarjana penggerak kayak gitu. Sarjana penggerak lowongan niku, Pak. Sing niku ketone arek ketone P3K ketone gue. Lah dadi ora perlu wiyata-wiyataan, langsung P3K ketone. Angin segarnya begitu. Jenengan duwe nazar karena anaknya daftar, engko nek anaknya nyong lulus ketampa nyong arep kurban. Kurbane unta maning, Pak. Nah, maka yang hukum asalnya sunnah muakkadah menjadi wajib nek anaknya jenengan ketampa. Nah, itu kan mantan mumet niku, Pak. Ketampa ya kurban, unta ya larang. Nah itu ya. Jadi nek arep nazar kurban wedhus bae. Nek ora ya kurban sapi. Nah. Siki jare monge wedhus lagi murah jarene, Pak. Ya, jarene, tapi ngesuk biasanya nek wis menjelang badan besar ya larang maning kayak gue ya. Wong jane bakul sih ya. Bakul kan pinter. Pokoknya permintaan banyak, maka sing biasanya apa? Hukum pasar gue apa? Prinsip ekonomi ya. Permintaan banyak, regane tadi mudah. Nah, gue jalannya bakul cerdas. Tapi nek anu permintaan akeh kok malah regane anjlok kayak gue ya, gue berarti bakulnya sing mantan kurang pinter gue, Bang. Jadi pertama, ketika seseorang bernazar maka hukumnya menjadi wajib. Ka'an qala nazartu udhiyatan. Seperti umpamanya ada orang yang mengatakan saya bernazar untuk berkurban. Yang kedua, idza ainaha, ketika seseorang sudah menentukan binatang tersebut menjadi binatang kurban. Mentakyin, bahasa lain mentakyin. Jenengan umpamane kok kleres ngingu mendone gede, terus jenengan karo ngelus-ngelus wedhuse niku jenengan mentakyin. Ki wedhus arep kok korban ki ngesuk ya. Tahun 2026. Maka jenengan dadi wajib ndadekaken wedhus niku dadi wedhus kurban. Karena sudah mentakyin. Ka'an qala hadhihi udhiyati. Umpamane yang ngomong aja. Iki kewan kurbanku. Nah, iki kewan kurbanku. Berarti sampun mentakyin. Nah, naminipun niku nek cara Indonesia menentukan. Kondisi yang ketiga, bil ja'li, dengan menjadikan. Ka'an qala ja'altu hadhihi udhiyatan. Seperti umpamanya ada orang yang mengatakan ja'altu hadhihi udhiyatan. Saya jadikan binatang ini sebagai binatang kurban. Niki nang bahasa fikih madhab Syafi'i namanya bil ja'li, menjadikan. Berarti niku mendo niku dadi wajib nggo kurban. Kemudian kondisi yang keempat, idza ausa rajulun bi ayyadbaha anhu, jika seseorang sudah berwasiat untuk berkurban untuknya, maka dia menjadi wajib. Fayasluku maslakal wajib fala yajuzu ay yatasaddaqa biha, maka menjadi wajib. Binatang kurban tadi menjadi wajib. Umpamanya contohnya kados niki, Pak. Wonten tiyang wasiat.
Nyong tahun 2026 nyong ngarep kurban. Urung nganti bada besar ninggal. Qadarullah. Umpamane kok qadarullah keloloden ninggal. Umpama nggih nauzubillahi min dzalik. Niku jalan kematian kan macam-macam nggih. Nah, maka keluarganya karena dia sudah berwasiat, umpamane kok duwe mendo atau mungkin tulung nyong wasiat nyong tahun 2026 ki tulung dikurbanaken mendo. Maka keluarganya dia harus berkurban untuknya karena dia berwasiat. Jadi kondisi yang tadi hukumnya sunnah muakkadah, karena 4 kondisi ini maka menjadi wajib. Waktu penyembelihan binatang kurban. Yadkhulu ba'da madha qadra raq'ataini wa khutbataini khafifataini min tulu'is samsi. Setelah berlalu atau lewat kadar seseorang melakukan sholat 2 rakaat dan khutbah dengan 2 khutbah, kan dalam mazhab Syafi'i khutbah id itu 2 kali khutbah. Yang dimaksud 2 kali khutbah seperti sholat Jumat, yang itu dipisahkan antara khutbah pertama dengan kedua, disunnahkan ada duduk di antara 2 khutbah. Walaupun umumnya khutbah sholat id itu cukup 1 kali khutbah umumnya. Nangapa kados makaten? Sebab mimbar nang lapangan orang anak kursi ini Pak. Nah orang anak kursi ini ndodok ya wagu. Nah, Arab khutbah 2 kali tapi orang anak kursi ini kan, nah, tidak bisa memisahkan antara khutbah pertama dengan khutbah kedua. Kadar seseorang selesai melakukan sholat 2 rakaat yang ringan, 2 khutbah yang ringan, dari mulai terbitnya fajar, sawaun usollia amla, sama saja apakah orang tadi yang berkurban itu sholat id atau tidak. Contohnya kados niki maksudnya Pak, jenengan keleres kok qadarullah mboten sempat sholat id karena mungkin jenengan mudik dalam perjalanan, jenengan nunggang bis Sinar Jaya, begitu tekan Banjar jam 8 sholat id bisa rampung bukan? Nah, kayak jenengan gak mobil pribadi kayak gitu lah, bisa mandek isi sholat id. Jenengan kan otomatis buatan tumut sholat id. Tapi karena sudah berlalunya waktu sholat 2 rakaat, sholat id yang dimaksud dan khutbahnya juga sudah selesai, maka sudah boleh untuk menyembelih berkurban. Jadi bukan berarti, wah kan urung sholat id, sholat di situ, boten. Wong anu ora salat id sih. Nah, walaupun dia tidak melakukan sholat, apakah dia sholat id ataupun tidak. Fawaktul udhiyah, maka waktu menyembelih binatang kurban yata'allaku bizzaman la bil fi'li, itu terkait dengan waktu atau zaman, bukan terkait dengan perbuatan. Artinya wong sholat id kurban kena, wong orang melu salat id kurban kena. Ayo Pak. Nah, boleh. Karena bisa jadi dalam satu kondisi ada uzur seperti tadi. Mudik begitu balik tekan rumah jebulane wis jam 8, orang menangi salat id. Yahruju bi ghurubi syamsi akhir ayyami tasyrik. Keluar waktunya yaitu di akhir hari tasyrik, yang dimaksud adalah salasata asyara, tanggal 13 Dzulhijjah, terakhir tanggal 13 Dzulhijjah. Falau dzabaha qabla tulu'in au ba'dal ghurubi akhir yaumin fala tusamma udhiyah. Maka sekiranya disembelih binatang kurban tadi tanggal 10 bulan Dzulhijjah tapi sebelum matahari terbit, berarti urung subuh. Nah, urung subuh. Jangankan urung subuh, urung sholat id be ora sah kurbane.
Ki anu lagi akeh ki wedhuse ki sing arep disembelih mipil telu gisit ki. Urung subuh tak sembelih telu gisit, mipil aja gue. Maka sing telu niku wau mungkin ora sah dadi kewan kurban tapi mung sah sedekah daging. Atau ba'dal ghurubi akhiri yaumin, tanggal 13 bulan Dzulhijjah tetapi disembelih setelah matahari terbenam. Ya pancen tanggal 13 Pak, tapi bar maghrib. Berarti nek nang kalender Hijriah bar maghrib wis mlebu tanggal 14. Maka kurbane mboten sah. Kemudian, tapi biasanya sih umumnya kayak gue ya umumnya nang Jawa ya lah. Orang ate tanggal 13 wis pada enteng kayak gue. Oh, tanggal 10 wis pada nyembelih gugup kecuali nekor badane pindo kayak gue. Badane pindo, umpamane Muhammadiyah kisit nasional ngesuk lah gue biasanya gue memandan angel Pak, biasanya gue ya hari kedua karena ngapa mbok masalah sih ngurung badan nyong masa wis sembelih nyong melu andil jenengan kok kayak gue. Nah, tapi biasanya kok nek Idul Adha biasanya bareng Pak, seringnya bareng ya, mudah-mudahan ngesuk bareng, mudah-mudahan. Jadi ketika disembelih pada tanggal 13 tetapi ketika matahari sudah terbenam maka tidak dinamakan dengan kurban. Fala tusamma udhiyah, maka tidak dinamakan kurban. Kemudian dijelaskan dalam kitab ini wal afdalu ayyadbaha biyadihi, dan yang utama disembelih dengan tangannya sendiri. Jadi sing utama niku nek saged nyembelih kiambak Pak, nyembelih kiambak. Tapi nek sing urung biasa aja nekat aja wani-wani. Jadi yang utama disembelih dengan tangannya sendiri. Au yuwakkala wa yadbahu bi khudurihi. Kalau nggak bisa atau mungkin nggak mungkin lah 7 orang ku nyembelih kabeh kan orang mungkin, mesti salah setunggal. Diwakilkan tetapi disunnahkan sahibul kurban itu hadir, ikut menyaksikan proses penyembelihan. Mayazi'u fil udhiyati, apa yang boleh untuk berkurban? Dijelaskan dalam kitab ini yang diperbolehkan untuk berkurban adalah an-na'am, binatang ternak. Wahiyya salasah al-ibil wal baqar wal ghanam. Yang boleh adalah unta, sapi dan kambing. Kambing termasuk kambing Jawa niku angsal. Nek jamus kerbau sebagian ulama membolehkan untuk berkurban dengan dikiaskan kepada sapi. Jadi angsal. Karo kebo niku dikiaskan dengan sapi. Sebagian ulama membolehkan. Nek jaran kepripun jaran? Jaran itu ada yang berpendapat tetapi itu pendapatnya gharib. Jaran ku serumpun karo apa Pak? Serumpun sapi nggih mboten niku serumpune karo keledai Pak. Jadi benten niku. Nah. Jadi unta, sapi dan kambing. Karo ayam uli apa ora ayam? Lah niki teng mriki wonten pendapat kados niku Pak. Niki sing mandan janggal niki pendapat marjuh. Marjuh niku lemah. Jadi teng mriki wonten keterangan niki. Kitab Taqriratus Sadidah. Wa yarwi an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, annahu tasihul udhiyah bil auz. Bahwasanya ia menganggap sah berkurban dengan auz. Auz itu kadik. Kadik niku ayam jantan, jago. Dikun. Nah, dik niku artosipun jago, Pak. Nah. Li'annal maksud iraqatud dam, karena yang dimaksudkan adalah mengalirkan darah. Tapi niki pendapat niki marjuh. Lemah. Jadi jenengan nek arep nyembelih pitik tapi aja diniati kurban. Nyong kurban kok karo apa? Pitik kaya gimana iki. Mboten. Sing marahi sapa? Ustaz Arif jarene. Nyong ora marahi, nyong cuma ngomong nang kene ana pendapat, tapi pendapat niki lemah. Artinya
Ulama tidak sepakat tentang hal ini. Kemudian yang pertama asyad, kambing. Hiya du'nu lahu sanatan au ma'zi lahu sanatani. Jadi kambing kalau dia kambing domba yang berumur 1 tahun. Dalam madhab Syafi'i kambing Jawa minimal 2 tahun. Dalam madhab Syafi'i al-ma'zi, kambing Jawa, kambing kacang niku minimal 2 tahun. Tapi kalau domba 1 tahun. Tapi dalam kitab Shahih Fiqh Sunnah, kambing Jawa, kambing domba yang penting 1 tahun ke atas. Bahkan dalam kitab Shahih Fiqh Sunnah dijelaskan jaza'ah minad du'ni, kambing gibas yang masih muda berumur 6 bulan ke atas dalam kondisi tidak ada yang berumur 1 tahun diperbolehkan. Tapi insya Allah pirang-pirang wedusing setahun lebih pirang-pirang. Cari yang 1 tahun ke atas. Kemudian dijelaskan wad'nu afdalu minal ma'zi, berkurban dengan kambing domba lebih utama dibandingkan dengan kambing kacang. Wadzakari afdalu minal unsa, dengan kambing jantan lebih utama daripada kambing betina. Bukan berarti ora ulih, cuma lebih utama sing lanang niku Pak. Wal mahsi afdalu minal fahli, berkurban dengan kambing yang dikebiri lebih utama daripada kambing pejantan. Jadi mento kadang-kadang wonten sing dikebiri. Sing dikebiri lebih utama daripada pejantan yang tidak dikebiri. Tapi niki juga pendapat dalam mazhab Syafi'i. Walladzi fihi qarnun afdalu min ghairihi, dan binatang kurban yang memiliki tanduk lebih utama daripada yang lainnya. Jadi nak bisa ngeliat sing ana sungune. Orang anak ya tetap sah. Wa min jihatil laun, dari sisi warna, al baydau afdalu minas safra, yang putih lebih utama daripada yang berwarna kuning. Mento sing putih, sapi sing putih niku lebih utama timbang sing kuning. Wa safra afdalu minal balqa'u wal balqa'u afdalu minas sauda, yang kuning lebih utama daripada yang semu kuning dan putih, semu. Kemudian yang semu lebih utama daripada yang hitam. Jadi nek orang anak ireng boten masalah. Lah kadang-kadang orang mikir tekan kono Pak, sing penting uli sapi kok. Sing penting uli sapi murah, gede. Nah, nggih boten masalah, angsal. Tazi'u hadhihi syatin an wahidin faqat, sah 1 ekor kambing hanya untuk 1 orang. Jadi mendo setunggal munggo wong siji tok, hanya 1 orang. Jadi nek umpamane nang sekolahan kok anak sekolah kon pada urunan bocah 200 uli wedhus 4 ya gue ya pokoknya anu latihan nyembelih wedhus. Utuh kurban itu, latihan nyembelih wedhus. Lah bocah 200 wedhus 4 Pak. Nah, latihan nyembelih wedhus. Ya lumayan lah, lumayan. Kena nggo latihan memotong kambing kurban ya gue. Aja latihan kurban Pak, latihan memotong kambing kurban. Wa yajuzu ayyashraka ma'ahu ahlul bait, dan boleh bersarikat dengan 1 ekor kambing tadi dengan 1 keluarga rumahnya, ahlul bait, dengan keluarga. Artinya sak tunggaling contoh, Pak Uzair sudah berkurban 1 ekor kambing, dia niatkan kurban untuk dirinya dan keluarganya, niku angsat. Tapi kalau untuk keluarga lain mboten. Jadi dirinya dan keluarganya. Li'annal udhiyah sunnatun 'alal kifayah. Karena dalam mazhab Syafi'i kurban itu hukumnya
termasuk sunnah kifayah. Sunnah kifayah niku mendapatkan pahala kesunahan ketika salah satu dari anggota keluarga sudah berkurban. Jenengan saumah tahun wingi bapake berarti liyane oleh ganjaran kabeh, Pak. Tahun siki bapake maning nggo jeneng aja kuwatir biyunge ya oleh ganjaran, anaknya ya oleh ganjaran. Jadi umpamane kok modele kados niku ora mesti kudu gentenan jeneng biyunge. Masa jenengane Rika Baya siki tahun ki ya nyong lah. Kadang-kadang konten sing kados niku, Pak. Tahun wingi jenengane bapake. Tahun siki jenengane biyunge. Tahun ngesuk ramane maning, tahun ngesuk biyunge maning kok. Nah, padahal satu nama itu sudah yang lainnya mendapatkan pahala kurban. Kenapa? Karena sunnah kifayah. Tapi ya umpamane diganti jenenge biyunge ya ora masalah, aja kuwatir ramane ya tetap oleh ganjaran. Ya mungkin men marem iku lah. Dadi nyong mbek melu kesel kok ngele duit kok kaya gue, melu urunan kok kaya gue. Naminipun sunnah kifayah. Al-baqaru musinnah walaha sanatani. Kemudian yang kedua adalah sapi. Maka musinnah daripada sapi adalah yang berumur 2 tahun ke atas, 2 tahun langkung. Al-ibilu laha khamsu sinina, unta yang berumur 5 tahun, 5 tahun ke atas. Tapi nek sing unta niki kan ora usah terlalu dipikir, Pak. Jenengan ya kurban unta ketone yang ngenteni mengharapkan kayak gue. Nah, dadi angel juga niki. Ayyuhuma afdalu dzabahal ibil awisyati, manakah yang lebih utama berkurban dengan unta atau kambing? Utama pun di unta karo mendo. In kana sayadbahu an nafsihi duna musyarakah, kalau 1 ekor unta untuk 1 orang, untuk dirinya sendiri, tidak patungan, fal ibilu afdalu, maka kurban dengan unta lebih utama. Jenengan tuku unta dewekan nggo kurban atas nama sendiri lebih utama unta timbang mendo. Nangapa kados makaten? Likasrati iraqatid dam, karena banyaknya darah yang dialirkan. Unta siji nggo wong siji. Wa in kana sayadbahu ma'al musyarakah fasyatu afdalu. Dan jika menyembelih 1 ekor unta untuk patungan untuk 7 orang, maka yang menyembelih dengan 1 ekor kambing untuk dirinya sendiri itu lebih utama yang menyembelih 1 ekor kambing. Walaupun dagingnya ya tetap kalah karo daging unta, Pak. Nah, termasuk juga di Indonesia ini sekarang kenapa kebanyakan orang berkurban itu dengan sapi, pertimbangannya pertimbangan dagingnya akeh kayak gue. Jenengan tuku wedhus 3,5 juta, itu ya dagingnya ya paling-palingnya 10 kilo kayak gue. Campur balung-balung 15 kilo kayak gue lah. Balung-balung ya. Tapi nek sapi urunan 3,5 juta, kuwi biasanya dagingnya uli akeh, golek dundum maring tangga separo dulur ya ora bingung kayak gue. Masalahnya kadang-kadang ini jadi masalah nang desa, Pak. Jadi masalah. Jare monge korban tapi dene ora tekan kene kayak gue. Lah wong bingung golek ngedum kok dagingnya sedidik. Kan kata niku. Dadi mulane jenengan nek melu andil kurban nang Masjid Asidik Pucang niki termasuk uli akeh, Pak. Dapat sepertiganya, kayak udah promosi udah ngomong tok ya. Sepertiganya nanti dikasih. Betul tadi ya? Nanti dapat lagi 10 bagian. 10 kresek lah ya. 10 kresek tambah dapat sepertiganya. Jadi jenengan umpamane kok jenengan kurban nang ndi Mas? Kula kurban tang Masjid Asidik Pucang lah. Nek tanggane ngententeni melasi kan tanggane mbok wis pada tuku sunduk sate. Wis tuku areng kayak gue. Sebab nek Idul Adha niku ya, bakul areng laris. Bakul sunduk sate laris lah.
Wis tuku-tuku nemen-nemen kok jebule ora jujuk-jujuk kita kan sore kok. Waduh iki sida kurban apa ora jane kita tanggane nyong kowe. Jebulane anu nampane mung rong kresek kaya kowe. Ya bingung rong kresek arep ngedum maring sapa. Nah, paling-paling kan ya tunggale dewek tok, tapi nek 10 kresek mboten bingung. Nah, 10 kresek mungkin satu kresek niku dibagi 2, berarti bisa membagi kepada 20 orang. Kados niku. Kemudian selanjutnya jelaskan dalam kitab ini. Jadi ketika seseorang menyembelih 1 ekor unta tapi dia patungan, kemudian ada yang menyembelih 1 ekor kambing, maka lebih utama yang 1 ekor kambing. Syurutul hayawanul ladzi yudhha bihi. Syarat hewan yang dipakai untuk berkurban. Yang pertama, alla takuna bayyinatul hazal. Hendaklah binatang kurban tadi tidak jelas-jelas kurus. Artinya sing jelas-jelas kurus, gering ting-ting niku mboten sah nggo kurban. Kenapa? Karena tujuannya adalah membagikan daging. Yang kedua, alla takuna bayyinatul marad. Hendaklah binatang kurban tadi tidak jelas-jelas sakit. Artinya nek wonten kitab sanes itu tidak dalam keadaan al-maradul ladzi sakit yang jelas sakitnya. Lah nek sakit ringan, sebatas sakit ringan, wa amma maradun khafifun fala yadurru. Nek sakit ringan angsal. Sakit ringan saja niku mboten masalah. Mungkin umpamanya jenengan tumbas sapi kan Karangkobar. Perjalanan mengeneh nunggang truk kan ora kelamben sapi nggih, masuk angin, Pak. Nah, tekan Masjid As-Siddiq Pusang masjid apa? Sapi ini masuk angin. Niku kan sakit ringan mawon nggih. Niku tetap sah nggo kurban. Tapi nek sakit nemen mboten sah nggih kurban. Al-maradul ladzi bayyinul maradu, bayyin maraduhu, sakit yang jelas sakitnya. Yang ketiga, alla takuna bayyinatul araj. Hendaklah binatang kurban tadi tidak jelas pincangnya. Ai tamshi walakin ta'raju walau kana arjuha tara'a hala dzabhi. Yang dimaksud adalah ketika jalan itu pincang. Nek melaku karo rombongan kewan liyane ketinggalan. Sekalipun pincangnya itu hala dzabhi, pada saat proses penyembelihan. Mulane ketika ngrubuhaken sapi sing hati-hati. Ngrubuhaken mendo sing hati-hati. Dalam mazhab Syafi'i diantara dalam kitab Fathul Qoribul Mujib itu dijelaskan ketika binatang kurban patah kakinya pada saat proses dibaringkan mau disembelih, maka tidak sah sebagai binatang kurban. Age ngrubuhaken jebret ceklek tugel. Nah, mboten sah. Lah niki kan bisa domai wong pirang-pirang, Pak. Nyong wis urunan larang-larang 3,5 juta ora sah, asem balekna duite ngene lah. Ya gue lah wedhuse apa sapine wis disembelih malah kon dibalekna duwite bingung panitia nggih. Lah mulane kudu hati-hati. Walaupun proses pincangnya itu pada saat dibaringkan mau disembelih. Ainda syuqiha ilal madbah, yaitu ketika dibaringkan atau direbahkan untuk disembelih. Wa amma idza kana al-arju khafifun bihaitsu la tasfiha ahwatuha fahadhihi tazi'u. Adapun kalau pincangnya itu ringan saja, dengklang tapi mboten nemen, Pak, niki secara hukum sah, tetap angsal kangge kurban. Yang keempat, alla takuna jarba walau yasiran li'anna dzalika yu'abbiru ta'mal lahm. Ini termasuk keterangan yang dalam kitab lain
belum pernah saya temui, tapi dalam kitab fikih mazhab Syafi'i ini ditemukan dalam kitab Taqriratus Syadidah. Hendaklah binatang kurban tadi tidak dalam keadaan kudisan. Kudisan gue korengan atau kena penyakit apa? Kulit. Gudigen. Nah, wedhus gudigen kebek sama kaya kurban iki, Bang. Dalam mazhab Syafi'i dalam kitab ini dijelaskan mboten angsal. Walau yasiron sekalipun kurapannya itu, kudisannya itu enggak terlalu parah. Li'anna dzalika yu'abbiru ta'mul lahm, karena itu akan mempengaruhi rasa daging. Dalam keterangan kitab ini. Ya Bu temenane Bu kayak gitu. Wallahu alam gitu loh. Jadi ternyata kudisan juga termasuk sebaiknya dihindari. Yang kelima, alla takuna muayyanah bayyinah, apunten. Alla takuna bayyinah, alla takuna mu'aibun bayyinah. Aibun bayyinah, hendaklah tidak dalam keadaan cacat yang jelas. Ai naqasatul juz'i, yaitu ketika kurangnya anggota tubuh binatang kurban. Contohnya kaba'dil udhuni, seperti sebagian telinganya. Kok kupingnya petil, Pak? Nah. Li'anal udhun azwa ma'kulu, karena telinga juga termasuk bagian yang bisa dimakan. Dalam mazhab Syafi'i. Dalam kitab Shahih Fiqh Sunnah, telinganya terpotong tetap sah untuk berkurban. Tapi kitab niki mboten ngangsalaken. Tapi insyaallah rata-rata tiang tumbas mendo utawi sapi kurban niku biasanya orang gelet sing petil mboten lah. Niku rata-rata insyaallah aman. Amma idza lam yankus bi angkana mahruqan fala yadur. Adapun ketika tidak berkurang, seperti contohnya terbakar, telinganya terbakar, keselomot, fala yadur, maka tidak mengapa, tetap sah untuk berkurban. Tapi dalam mazhab lain, telinganya terpotong tetap sah untuk berkurban. Idza kanat maksuratul qarni fatazzi'u, jika tanduknya itu pecah maka tetap sah untuk berkurban. Li'annal qarna laisa adwin lazimin, karena tanduk itu bukan sesuatu yang harus. Wa huwa alladzi wajaza dzakari wal unsa, dan adanya tanduk itu biasanya itu ada pada binatang kurban baik laki-laki maupun perempuan. Tapi umumnya yang ada tanduknya laki-laki. Sebab mengapa? Lah sungu gue kan anu ora melu dipangan, Pak. Ora melu dipangan, ana wong mangani sungu nggih boten enten. Nah, dadi sungune pecah ternyata tasih angsal. Wa idza kanat bila zailin, dan jika ada binatang kurban yang tanpa zail. Zail ternyata benten kali zanbi. Zanbi niku ekor, tapi zail niku ujungnya ekor. Fatazzi'u li'annahu mawjudun fid dha'ni dunal ma'zi, karena ujungnya ekor itu ada pada domba, bukan pada binatang atau kambing Jawa, maka hukumnya tetap boleh. Jadi zailnya, ujung ekornya enggak ada, terpotong tetap sah. Wa idza qata'a dzambi, kalau terpotong ekornya, fala tazzi'u, maka tidak boleh untuk berkurban dalam mazhab Syafi'i. Jadi anak sapi kok buntutnya tugel, ora sah nang mazhab Syafi'i. Nah. Wa idza kanat ngumyaun au auraun fala tazi'u, dan jika binatang kurban itu buta, tidak bisa melihat, maka tidak boleh untuk berkurban. Al auraul bayyinu auruha, buta jelas butanya, niku mboten angsal nggih kurban. Wa idza kanat manqusatal khusbah, jika binatang kurban itu kurang testisnya, testisnya, tadzi'u,
maka diperbolehkan. Li'annahul khusbah adwin ghairu lazimin, karena testis itu tidak sesuatu yang harus ada. Mulane kewan kurban dikebiri yang testisnya itu dibuang semuanya tetap sah untuk berkurban. Atau binatang kurban yang sanglir, testisnya hanya satu, nggo kurban tetap sah. Tetap sah. Kemudian dijelaskan hukmul akli minal udhiyati, hukum memakan dari binatang kurban. Idza kanat wajibatan fala yajuzu akli minha wa yajibu tasaddaqu biha kulluha ilal fuqara wal masakin. Jika kurbannya adalah kurban wajib, maka tidak boleh ikut makan. Semuanya harus disedekahkan kepada fakir dan miskin. Contohnya kurban nazar, karena itu kurban wajib. Idza kanat mandubah, tapi kalau kurban sunnah, seperti umumnya yang dilakukan kebanyakan orang adalah kurban sunnah, yajuzul akli minha, boleh memakan sebagian dari binatang kurbannya. Al afdalu ayuqassimaha salasan, yang paling utama itu dibagi menjadi 3 bagian. Tapi niki juga mboten mesti kudu, Pak, tapi yang utama. Sulusun yatasaddaqu biha lil fuqara wal masakin, 1/3 disedekahkan kepada fakir dan miskin. Sulusun yahdihi lil aqarib, 1/3 lagi dibagikan kepada kerabat. Sulusun ya'kuluhu minhu, 1/3 dimakan. 1/3 untuk sendiri, 1/3 dihadiahkan, 1/3 disedekahkan. Tapi kok jenengan kok kepengen ulih keberkahan, ambil 1 suap atau 2 suap saja. Jenengan jikot ora usah kakean. Kadang-kadang lingko diwai jujuki nang liyane aja gue ya. Dan nanti jenengan makan dari yang lainnya. Al afdalu min hadza, yang lebih utama dari ini, at-tasaddaqu biha kulluha, disedekahkan semuanya, wa aklil luqmatan au luqmataini minha tabarrukan, dan memakan hanya 1 suap atau 2 suap. Nek bahasa letterleknya 1 gigitan atau 2 gigitan, artinya dahar sak perlune mawon, untuk dalam rangka tabarrukan, mengambil keberkahan. Niku sing lebih utama. Kemudian hukmu bai'uha, hukum menjual sesuatu dari binatang kurban. La yajuzu bai'u syai'in minha, tidak boleh menjual sesuatu dari binatang kurban. Lal wajibah walal mandubah, tidak kurban wajib ataupun kurban sunnah. Jadi kurban wajib ya adol kulite, adol balunge, adol wulune, orang uli kabeh. Kurban sunnah enggak boleh, kurban wajib juga tidak boleh. Dan alhamdulillah perjalanan waktu akhir-akhir ini sudah begitu lumayan menggembirakan. Berbeda dengan kondisi 10 tahun yang lalu. 10 tahun yang lalu pada saat hari raya Idul Adha, niku kathah sing jenengane bakul kulit niku pada biayaan, Pak, muter-muter. Tuku kulit nang kene, tuku kulit nang kene, tuku kulit nang kene, dapat banyak sekali. Nah, karena pemahaman masyarakat mungkin saat itu belum paham. Panitia juga belum paham. Lah sing parah niki panitia, Pak. Panitia dadi panitia kurban ora gelem belajar fikih kurban. Akhirnya lah timbang repot didum ya iku niku ora pada kepangan. Kan kayak gue pada mubah. Daripada mubah itu lah didol bae kena nggo tuku kresek. Nggo tuku udut pada kayak gue karena belum paham dengan fikih kurban. Nah, tapi alhamdulillah akhir-akhir ini sekarang sepertinya bakul kulit wis ora pati akeh ya. Kalau toh mau dijual, solusinya, karena biasanya umumnya, Pak,
umumnya dapat kulit sedikit juga akhirnya nanti nggak termakan. Termasuk teng kulkas ngene kula sampai sekarang ini masih ada kulit kewan kurban dari tahun dulu. Masih tak simpen. Lewong kulit sih masalahnya ya kulit ya iku ya. Arep tak guang ya eman-eman, arep tak masak ora kober-kober ya iku ya. Sampai sekarang masih ada. Padahal wis meh badan maning, Pak. Weh, tapi kan kulit ya iku lho. Dagingnya tapi senteng. Nah, maka solusinya berikan kepada sekelompok kaum fakir atau miskin. Nanti silahkan mau dijual silahkan. Tapi yang menjual adalah mereka. Atau berikan kepada lembaga sosial. Berikan kepada pondok-pondok pesantren. Berikan kepada mereka, nanti urusan yang menjual adalah mereka. Dan banyak juga yang seperti ini. Nang panitiane didolna, engko duitnya mbeke diwehna, ya ora kena maning, Pak. Panitia ajar rembugan. Paling kados niki, bantu kados niki. Mungkin berikan kepada beberapa orang. Langko telpona bakul kulit aja gue, engko kon rembugan dewek. Nah, kon rembugan dewek. Itu paling aman. Lebih jelas lagi dijelaskan dalam kitab Shahih Fiqh Sunnah tentang hal ini. Yang mudah-mudahan ini bisa, karena ini live ya, live. Mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan kepada panitia binatang, penyembelihan binatang kurban yang ada di sana-sana, yang sampai sekarang masih suka menjual kulit binatang kurban. Mudah-mudahan bermanfaat. Dijelaskan dalam kitab ini, la yajuzu bai'u bi syai'in minha. Tidak boleh menjual sesuatu dari binatang kurban, la jildun wala sufun wala sya'run wala lahmun wala azmun wala ghairi dzalik. Tidak kulitnya, tidak wolnya, tidak bulunya, tidak dagingnya, tidak tulangnya, dan tidak pula yang lainnya. Niku. Di antara hujahnya dari pendapat ini, dari keterangan dalam kitab ini adalah di mana Nabi SAW bersabda, man ba'a jilda udhiyatahu fala udhiyatalah. Siapa yang menjual kulit binatang kurban, maka tidak ada kurban baginya. Artinya kurbannya niku mboten sah. Karena kurban niku beda karo zakat, Pak. Nek zakat, bulan panjenengan sampun ngedalakan zakat maring Basnas atau mungkin ke Lazis. Lazisnu, lazismu, dah lepas. Itu urusan lembaga dengan mustahik. Tapi beda kondisinya dengan kurban. Kurban, panitia itu menjadi wakil daripada sohibul kurban. Maka kesalahan panitia imbasnya adalah kepada sohibul kurban, kurbannya tidak sah. Maka penting bulan panjenengan milih panitia penyembelihan binatang kurban yang faham dengan fikih kurban. Aja salah-salan, Pak. Wis ngerti nang kono, nang masjid kono, aben taun kulite didol, sikile didol. Kok jenengan asih andil kurbane melu mengono, nekat rika. Wis kena-kena nyemplung jurang rika malah melu. Dan niku ampun, jadi penting. Karena apa? Beda panitia penyembelihan binatang kurban dengan lembaga zakat. Artinya tetap bulan panjenengan perlu mengawasi. Oh, berarti nek nang kene wis paham iki. Nah, wah aman lah, insyaallah aman. Karena nang apa? Wis larang-larang 3 juta lebih kok jenengan ora sah. Ya tapi kan tetap uli ganjaran bukan? Ya uli tapi ganjaran nek korbane ora sah, ganjaran sedekah daging. Tapi nek sah, pertama kurbannya sah, uli ganjaran nyembelih kewan kurban, juga mendapatkan pahala bersedekah daging. Mungkin ini yang kita pelajari pada sore hari ini. Barangkali ada masukan atau pertanyaan sebelum saya tutup. Monggo mbok pilih onten. Monggo monggo. Monggo Pak.
Bismillahirrahmanirrahim. Boleh diambilkan dari sahibul kurban. Satu contoh, andil kurban 3 juta, kemudian dibanderol 3.200.000, yang 200 itu adalah untuk ube rampe. Ini yang paling aman. Kalau harus diambilkan dari pos infak masjid, sementara penggunaan infak masjid bukan untuk itu, ada pos yang lain, maka paling aman diambilkan dari sahibul kurban. Atau mungkin satu andil 3,5 juta, nanti kalau ada kelebihan itulah ube rampenya, itu juga diperbolehkan. Termasuk nanti untuk yang menyembelih, Pak. Untuk yang menyembelih biasanya kan dikasih, maka itu diambilkan dari sahibul kurban. Maka diantaranya dijelaskan dalam kitab ini, nahnu nu'tihi min indina. Jadi ongkos untuk tukang jagal itu kami mengambil dari diri kami. Yang dimaksud bukan diambilkan dari binatang kurban, tetapi dari uang mereka sahibul kurban. Jadi mulane termasuk boten angsal ketika sing nyembelih niku kok diwehi daging lebih akeh dengan akad ongkos. Mamane sing liyane nampa sekresek karena sing nyembelih diwehi ndase. Ki ongkose ki rika nyembelih korban tek wae ndase. Bahkan tek wae buntute kan murah niku nggih. Tetep ora sah kalau akadnya sebagai ongkos atau upah. Karena la yu'tal jazaru ujratahu minal udhiyati, tidak boleh memberikan upah kepada tukang jagalnya yang diambilkan dari binatang kurban. Tapi kalau akadnya hadiah, ucapan terima kasih, lawang jenengan sing nyembelih repot, ngedel-ngedel, kesel kayak gitu ya. Ya liane pada nampak sekresek, sing melu ngurusin niku dikasih 2 kresek, tapi akadnya bukan upah, tapi hadiah. Itu boleh. Hukumnya angsal. Lah niki sing bedaaken napa? Sing bedaaken akad deh. Yang penting akad kita bukan untuk memberikan upah. Kados makaten. Wallahu a'lam bishawab. Jadi yang paling baik seperti itu. Cekap nggih. Wonten malih napa mboten? Monggo Pak nggih. Panitia kurban makan-makan. Oh golek badhe. Bismillahirrahmanirrahim. Sebaiknya panitia kurban itu jangan mengkomersilkan perkara yang itu sebenarnya ibadah. Kok golek badhe momen iki ya. Iki lebih badhe mangan tuh semuanya niki. Nek bisa niku jangan, karena itu hukumnya tidak boleh. Nek umpamane sebatas operasional, ngelet sapi mubeng-mubeng kan butuh bensin nggih. Nah, diambilkan dari itu untuk operasional, termasuk juga mungkin mampir tuku cendol itu ya, tuku dawet, diambilkan dari itu uang operasional. Kalau itu sudah include diperbolehkan. Tapi nek jikot bati ampun. Nek arep ngelet bati dadi bakul sapi sekalian, malah genah ya kan? Malah kepenak. Ki nyong pokoke dadi bakul sapi nggo kurban ke, monggo tumbas teng kula. Lah niku kan malah kepenak nggih. Jadi nek dadi panitia memang sudah ikrarnya adalah ikrar untuk memfasilitasi orang untuk beribadah. Wallahu a'lam bishawab. Cekap nggih. Kayaknya udah sore ini sudah bunyi berarti kon mandek ya katanya nggih. Bapak Ibu yang kami hormati, mungkin ini yang kita pelajari pada sore hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Banyak kesalahan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Barangkali Bapak Ibu ingin melihat video tentang fikih kurban di channel YouTube saya. Itu kalau tidak salah shootingan beberapa tahun yang lalu kayaknya masih ada, sudah saya upload kalau tidak salah. Itu fikih kurban Santri Ngapak Banjarnegara. Jangan lupa subscribe, share dan like. Lah niku dibuka insya Allah masih enten, dan insya Allah ini juga kayaknya nek ora gangguan, kadang-kadang shootingannya wonten bermasalah kadang kok. Lah kalau ini tidak gangguan juga nanti bisa diputar kembali di channel YouTube
apa ya, mentari asidik ya, mentari asidik. Kata salah lepatipun kula nyuwun agungi pangapunten. Ilahuna wa ilal liqa fil awqatil akhir insyaallah. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.